Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa antas samiul alim wa antal ghafurur rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan puasa kita yang ke-21. Insyaallah kalau tidak ada halangan kita akan melanjutkan perjalanan ini 8 atau 9 hari lagi ke depan. Kalau puasa kita 29 hari berarti tinggal 8 hari. Kalau puasa kita 30 hari berarti masih ada sisa 9 hari lagi. Semoga kita masih tetap diberikan ketegaran iman dan takwa kepada Allah SWT. Diberikan kesehatan lahir dan batin dan semakin tetap semangat di dalam mengakhiri bulan suci Ramadan tahun ini. Belum tentu kita akan dapat sampai usia kita di tahun yang akan datang. Maka itu kita melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini, lakukanlah yang terbaik. Anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Kita tidak tahu perjalanan usia kita. Kita tidak tahu tarikan napas dan langkah kita. Entah di mana nanti kita dihentikan oleh Allah perjalanan kita di dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Malam ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar yang merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan kita 10 hari ke depan atau 9 hari ke depan. Kita telah memulai malam tadi Sholatul Lail atau Qiyamul Lail dengan melaksanakan sholat 8 rakaat dan 1 juz. Alhamdulillah malam tadi juga kita mendengar santri kita menamatkan Qur'annya 30 juz dengan sholat Qiyamul Lail. Subhanallah. Semoga anak-anak kita akan mendapatkan barokahnya Allah, akan mendapatkan ampunan Allah, dan kita pun mendapat percikan rahmat, barokah, dan ampunan Allah itu. Karena kita berada di lingkungan yaitu kampung Quran dan juga lingkungan santri-santriyah Al-Quran. Tidak kurang 8 jam semalam mereka selesaikan sampai sekitar pukul 3:30 yang berlangsung dengan baik, dan kami ikuti bagaimana sholat itu berlangsung dengan baik. Barakallah, subhanallah. Semoga kita semua mendapatkan barakah Allah dengan anak-anak kita menamatkan 30 juz Al-Quran dalam Qiyamul Lail semalam, insyaallah. Hadirin berbahagia, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Banyak mufassirin memberikan makna tentang Lailatul Qadar ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah membuat rencana tentang takdir kehidupan semua makhluk di muka bumi. 50.000 tahun sebelum makhluk-makhluk dan dunia ini diciptakan, Allah menciptakan takdir itu menurut Bukhari dan Muslim. Jadi 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah SWT, maka duluan dibuat adalah takdir kita masing-masing, atau istilahnya qada atau takdir. 50.000 tahun lamanya, Masya Allah. Jadi artinya Allah membuat alam semesta, dunia dan isinya termasuk kita ini bukan ujuk-ujuk gitu. Jadi sebuah rencana yang sangat matang. Walaupun sebenarnya Allah bisa lakukan. Dalam surah Yasin dikatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Allah bisa lakukan seperti itu. Seperti orang melakukan sebuah sulap, tapi Allah tidak mau. Allah lakukan semuanya dengan proses. Apa maknanya itu? Artinya kita pun dalam hidup ini ada proses. Tidak bisa apa yang kita minta langsung tiba-tiba instan jadi. Tidak bisa apa yang kita butuhkan langsung tiba-tiba ada. Tidak. Perlu sebuah perjuangan, perlu sebuah ikhtiar, perlu doa, perlu adanya tawakal ilallah. Kita pasrahkan diri kita
dari puncak perjuangan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memiliki segala apapun rencana kita, apapun kebutuhan kita, dan apapun kehidupan kita. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang penuh dengan kemuliaan. Di mana Lailatul Qadar yang dikatakan adalah malam-malam juga, di malam itu diciptakan rencana-rencana apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Baik makhluk-makhluk hidup di luar manusia dan wabil khusus manusia. Maka itu malam itu dibuat rancangan kebutuhan kita di Lauhul Mahfuz, satu tempat di mana tempat tahtanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu tidak diberitahukan. Kalau dikasih tahu nanti kita membayangkan, berhayal, oh rumahnya Tuhan, tahtanya Tuhan itu seperti ini, seperti itu. Tapi tidak dikatakan di manakah tempat itu. Allah katakan bahwa aku membuat rencana takdir kehidupan kamu semua itu di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian Lailatul Qadar, bagaimana kehebatannya, bagaimana kemuliaannya? Dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bahwasanya malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, malam Allah merencanakan semua kebutuhan dunia dan juga kebutuhan kita. Itu kemuliaan malam itu, kalau kita memperoleh sesuatu daripada apa yang dikatakan hudan bagi Allah pada kita semua, maka dikatakan kita sama dengan beribadah alfi syahrin atau 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu sekitar 83 atau sekitar 84 tahun. Nah, maka itu saya katakan kemarin, kalau kita usia sekarang 65 tahun, jadi kalau dapat Lailatul Qadar, tambah bonusnya. Gitu lur ya, tambah lagi 18 tahun bonusnya gitu. Walaupun sebenarnya umat Muhammad itu hanya 63 tahun. Nah, tapi sekarang sudah ada sebuah perubahan kehidupan orang Indonesia, taraf hidupnya itu sampai 70 tahun. Ini karena bagusnya gizi, bagusnya lingkungan, dan tambah umur kita 70 tahun. Jadi oleh karena itu, kalau diberikan waktu kita sampai insya Allah 83 tahun, hitung berapa bonus kita sekarang. Kira-kira dipanjangkan sampai 83 tahun. Kalau bisa kita doakan sampai 100 tahun dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan barokah iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya umur panjang kalau kita hilang barokah Allah. Maka itu kita selalu berdoa, Allahumma barik lana, apalagi kepanjangannya, yaitu agar kita dipanjangkan usia kita itu dalam barokah dalam kehidupan kita. Nah, kemudian bisakah takdir yang sudah dibikin Allah itu, yaitu kebaikan dan kejahatan bagi kita itu, bisa gak berubah? Yang baik tentu kita akan tingkatkan, kita mantapkan. Kalau yang buruk bisa gak dirubah? Lailatul Qadar itu yang disiapkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa, kata Rasulullah. Ada 3 hal yang bisa merubah takdir buruk seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ada 3. Yang pertama adalah kekuatan doa. Maka itu kita dianjurkan kapanpun, dimanapun berdoalah. Apalagi setelah sholat wajib dan atau sholat sunat. Apa doa yang paling bagus dipanjatkan, Rasulullah sunahkan, adalah doa yang sering dibacakan oleh imam. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada. Nah, qada di situ adalah takdir. Ya Allah, angkatlah atau berikanlah pada kami berbagai hal kebaikan-kebaikan, dan juga tunjukkanlah kami hal-hal yang sifatnya kemuliaan, dan rubahlah takdir kami yang buruk dalam kehidupan. Jadi bisa dirubah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu banyak-banyak berdoa Bapak Ibu, agar takdir kita dirubah dari yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Yang kedua, bisa juga dengan kita melakukan amal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan dengan tutur kata, lisan kita, dan juga dengan perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan kebaikan dalam sehari semalam, itu akan dapat merubah takdir kita di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi maka itu, kata Rasulullah, kalau kita melakukan sebuah kejahatan, ikuti dengan 10 kebaikan berikutnya, agar satu kejahatan itu tertutupi oleh 10 kebaikan. Agar apa? Kebaikan itu akan merubah takdir kita yang buruk menjadi takdir yang baik. Yang ketiga adalah dengan bersedekah.
Nah, Bapak Ibu yang hobi bersedekah mulai dari subuh, walaupun uang recehan, uang kecil, itu akan merubah takdir kita hidup hari itu dan sepanjang kehidupan kita. Bersedekahlah dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, dengan sedekah selain akan dapat merubah takdir, akan memberikan kita sehat, akan membuka pintu rezeki, dan akan membuat panjang umur. Jadi barang siapa yang hobi bersedekah dalam kehidupannya, umurnya bertambah panjang. Nah, maka itu kita isi, jangan lupa wakaf kita kiri kanan belakang mulai subuh walaupun kecil, dan kemudian kuncinya dari 3 tadi, doa, kebaikan, dan sedekah harus kita lakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas itulah semua amal-amal kita diterima oleh Allah SWT dan dapat merubah takdir-takdir yang buruk di dalam kehidupan kita. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.